kali ini kita dapat bertemu dalam rangka acara sosialisasi surat edaran dari Menteri Agama nomor 20 tahun 2021. Bapak Ibu dan peserta semuanya yang kami hormati, marilah pertama kita buka, kita awali bersama-sama dengan membaca kitab Al-Fatihah. Ya, kali ini akan kami sampaikan apa ini ya namanya, sosialisasi, karena ini memang diinstruksikan oleh Menteri Agama untuk mensosialisasikan kepada terutama di jajaran Kemenak untuk mensosialisasikan surat edaran dari Kemenak nomor 20 tahun 2021. Oleh karena itu, MA Raden Patah juga mengadakan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu guru, siswa, dan orang tua. Dan ini kita menggunakan media Google Meet, ya, menggunakan media Google Meet, dan ini bisa dilihat juga secara live streaming di YouTube MA Raden Patah, ataupun nanti rekamannya juga bisa diputar kembali di YouTube, sehingga nanti ketika ada yang belum mengikuti bisa mengikuti lewat itu. Ya, para siswa, para guru, dan orang tua yang kami hormati, ini sebentar saja kami sampaikan surat edaran yang ada. Sebentar ya, ini kami bukakan dulu. Ini udah banyak yang gabung, dari Sabah juga sudah bisa gabung ini. Ini sebentar saja, nanti biar nggak terlalu boros kuota juga ya. Nah, saya buka dulu surat edaran. Ya. Oke, saya share dulu ya. Seluruh layar. Nanti kalau nggak kelihatan, tolong di bisa kelihatan, Ibu? Belum. Sudah ya. Ya. Jadi belum lama ini Menteri Agama itu menyampaikan surat edaran yang ditujukan kepadanya, ada 12, mulai dari pejabat tinggi, pejabat rektor, kepala kantor wilayah, kepala madrasah, dan seterusnya. Ini tentang surat edaran nomor 20 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan 5M dan pembatasan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, serta pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dengan pendahuluannya ini boleh nanti ini sudah saya share di email sebenarnya, kalau yang saya undang menggunakan email dalam rangka memutus rantai penyebaran coronavirus COVID-19 dalam ibatan, maka ini pendahuluannya masih tinggi ya, ini saya intinya saja. Kemudian dengan pertimbangan bahwa ada nomor 1 itu akhirnya mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 20 tentang penerapan protokol kesehatan 5M, terutama di tempat ibadah. Nah, sekarang ini diberikan nama pemberlakuan PPKM level 3 dan 4 COVID-19. Nah, ini seperti seblak saja nih level-levelan.
Nah, tujuannya ini adalah atau ini saya yang sharekan yang ini aja. Ini tentang tadi secara sepintas itu bisa kita sampaikan ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu ada apa tadi, ada dua poin ya. Kemudian tentang pengelola ibadah. Nah, tujuannya dulu ruang lingkupnya nih melakukan pembatasan kegiatan level 3 dan 4 dan PPKM mikro. Dasar hukumnya ini dari yang pertama ada di presiden, keputusan presiden ya. Ini ada, jadi sasarannya itu mengelola ibadah, mengelola jamaah, kemudian tindak lanjut ASN Kemenak. Nah, latar belakangnya ini, jadi surat edaran ini dimasukkan dalam bertujuan untuk memberikan bantuan bagi pemerintahan dan umat beragama di seluruh Indonesia dalam melaksanakan peribadatan keagamaan tepat. Ruang lingkupnya ini dan juga PPKM mikro. Lalu dasar hukumnya ini dari instruksi Menteri Agama, instruksi Menteri Dalam Negeri, ada dua yang sudah diperbaiki ini perpanjangan sama PPKM darurat, dulu namanya PPKM darurat, sekarang namanya PPKM level 3 dan level 4, ya, kemudian diperpanjang. Nah, itu kemudian tentang pengelolaan ibadah dan jemaah. Nah, ini yang memang kemarin sebenarnya sudah lama ini diberikan, cuma kita sosialisasi baru kali ini. Menyiapkan petugas untuk menginformasikan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan 5M, melakukan pemeriksaan suhu dan seterusnya. Ini ada hand sanitizer, kemudian ada masker dan seterusnya dipersiapkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada yang tidak mengedarkan infak, memastikan tidak ada kerumunan. Ada misalnya yang biasa pengajian mungkin ditunda dulu, kemudian melakukan disinfeksi ruangan setiap kali dengan rutin. Kemudian ventilasi udara yang baik, apabila menggunakan AC harus dibersihkan secara berkala. Memastikan kegiatan peribadatan keagamaan hanya diikuti 30% saja. Kemudian memastikan bahwa jamaah itu menggunakan masker dan khotibnya menggunakan face shield, kemudian menyatakan khutbah durasinya paling lama 15 menit, jadi kalau terlalu lama. Dan kata jemaah selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk jemaah itu menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dan menggunakan air mengalir, menggunakan hand sanitizer. Ya. Kemudian menjaga jarak, kemudian suhunya tidak boleh lebih dari 37 derajat. Tidak sedang menjalani isolasi mandiri, karena kali ini yang isolasi mandiri ternyata banyak sekali ini. Membawa perlengkapan peribadatan sendiri, menghindari kontak fisik atau bersalaman ditunda dulu. Tidak baru dalam perjalanan dari luar daerah yang usia 60 ke atas dan ibu hamil mesti beribadah di rumah saja. Nah, langkahnya ini sudah ada ya, melanjutkan sosialisasi ini dalam acara inilah, ini salah satu tindak lanjutnya. Kemudian pemantauan dan juga melaporkan. Nah, karena itu kemarin ada form yang setiap minggu itu diminta untuk mengisi. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin terkonfirmasi, itu silakan diisi saja, Pak, biar nanti datanya biar akurat. Dan saat terkonfirmasi ya tidak apa-apa, tidak menulis, karena ini sekarang banyak sekali yang mungkin di kampung-kampung, termasuk kampung saya. Dan mudah-mudahan ini dari Bapak Ibu, para peserta, siswa dan keluarganya mudah-mudahan tetap sehat semua dan tetap menjaga kesehatan dengan mungkin makan dan minum yang bergizi, dan jangan lupa juga olahraga yang ya
keluar. Kalaupun ada gejala-gejala, silakan boleh periksa ke tempat rumah sakit atau puskesmas untuk bisa terpantau. Intinya seperti itu. Jadi kita kalau ada gejala apa terpantau. Dan seandainya terkonfirmasi positif itu tidak apa-apa ketika badan kita, imun kita itu baik. Nah, oleh karena itu betul-betul jaga terutama imunitas kita, dan juga kita positive thinking, kita selalu berpikir positif. Kalau ada berita-berita yang negatif-negatif itu dikurangi saja, karena betul-betul itu justru menambah stres dan mengurangi imunitas kita. Ini saya kira informasi atau sosialisasi yang perlu kami sampaikan, dan tolong, memang ini sudah lama sekali kita sudah bosen untuk pakai masker. Kita di rumah saja belajar harus menghadap laptop atau HP, kadang sinyal sudah dan pulsa juga boros barangkali seperti itu betul kita rasakan, tetapi ini memang kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan bahwa ini memang kita harus bersabar. Kita tetap harus bersabar untuk menunggu bahwa COVID-19 ini segera berlalu, ataupun kita memang harus tetap berada di situ, tetapi kita tetap menjaga. Nah, oleh karena itu bagi yang belum vaksin, monggo silahkan untuk ada akses vaksin, silahkan diikuti. Dan insya Allah itu sudah melalui proses dari kesehatan dan juga kalau di MUI atas kehalalannya. Saya kira demikian, jadi nanti monggo saling mengingatkan. Kemarin terakhir kami mendapatkan satu tulisan yang menyejukkan bahwa itu sekarang berada di badai yang sama, yaitu COVID-19. Tetapi kita berada pada kapal yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa harus menghakimi kamu ini, saya ini, kamu ini, tetapi kita harus bisa menguasai kapal kita masing-masing dengan tanpa kita mungkin bertabrakan dan terusnya menyelamatkan dari badai ini. Saya kira seperti itu. Jadi tidak ada itu tetap kemana-mana. Nah itu kalau diam di rumah enak saja, wong punya tabungan banyak dan seterusnya. Kita tidak bisa seperti itu. Mari kita bersama-sama. Oleh karena itu kebersamaan ini penting untuk kita semua untuk menghadapi ini. Ya, demikian mungkin ini informasi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, boleh silakan untuk bisa menyampaikan informasi. Dan sekali lagi saya dan mari kita berdoa. Ini ada sekitar kita mungkin masih banyak yang informasi-informasi meninggal dunia, dan tetap kita jaga pikiran kita jaga pikiran yang positif, terutama mungkin yang keluarganya atau bahkan yang keluarga terdekatnya masih dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan yang menjalani isolasi mandiri, monggo jaga terus, karena kalau isolasi itu memang benar-benar pikirannya kemana-mana. Itu juga terus mengurung betul, tetapi buatlah ada satu kegiatan-kegiatan yang bisa justru akan menjadikan pikiran yang positif. Seperti saya kemarin kemungkinan juga karena waktu itu kami di kampung kami itu benar-benar kalau boleh dibilang ya mencekam betul. Dari 2 minggu kok nanti ada meninggal sampai 10-11 orang, itu jangan benar-benar bikin down juga seperti itu. Dan kebetulan banyak sekali yang badan tidak sehat. Nah itu masing-masing kita silahkan untuk bisa menyadari, bisa menjaga diri, bisa menjaga bersama. Nah tapi akan lebih baik memang kita bisa memeriksakan sehingga akan terkonfirmasi statusnya jelas, tidak menjadi fitnah. Tetapi memang tadi kembali lagi kita pada kapal yang berbeda-beda. Ada yang bilang
Lah mengko nek positif aku tadi rasa nyambut gawe. Nah, itu masalah juga seperti itu. Karena itu yang paling penting jaga diri, jaga sesama. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan boleh. Angkat tangan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, siswa MA rata-rata, seperti yang saya sampaikan kemarin di ya, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf dan tentang protokol kesehatan. Kemarin Ibu sampaikan ada informasi bahwasanya kita siswa di sekolah dalam wilayah itu akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara serentak tapi sesuai jadwal. Artinya serentak itu seluruh siswa di wilayah Prambanan akan dijadwal sesuai dengan kloter wilayah masing-masing. Nah, kemarin Ibu sudah sampaikan untuk form pendaftaran bertandingnya, ini masih ada kesempatan karena kemarin itu Ibu sudah setor data ke panitia atau koordinatornya, itu masih ada kesempatan untuk revisi atau nambah data begitu. Nah, untuk anak-anakku semua yang kemarin belum tergerak untuk mendaftar atau ikut vaksin, ini masih ada kesempatan. Jadi nanti silakan japri ke saya, Budian, untuk mendaftar sebagai peserta vaksin. Pelaksanaan dosis pertama itu nanti insya Allah bulan Agustus tanggal 28. Nanti informasinya akan saya share kembali di grup WhatsApp. Lalu dosis keduanya bulan September. Jadi ini adalah gerakan untuk kita sehat. Begitu yang disampaikan oleh petugas puskesmas. Kemarin memang ada beberapa guru juga yang menyampaikan bahwa banyak wali siswa itu menyatakan keberatan kalau anaknya vaksin. Dan anak sendiri juga akhirnya terbawa dengan pendapat orang tua. Nah, anak-anak sudah tingkat SLTA itu sudah Ibu anggap dewasa, ya. Jadi bisa kalau orang tuanya ada yang belum paham atau belum mengerti fungsi vaksin itu untuk apa, nanti anak-anak bisa memberikan pencerahan kepada orang tuanya. Jika anak-anak menghendaki untuk ikut vaksin, tetapi kebetulan orang tua belum mengizinkan begitu. Dan Ibu sendiri juga melakukan vaksin, ikut vaksin. Alhamdulillah, Ibu merasa tenang dan tetap artinya meskipun sudah divaksin, tapi tetap harus waspada begitu. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika sekali lagi jika anak-anak masih menghendaki untuk mendaftar sebagai peserta vaksin, nanti silahkan japri ke saya, Budian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Tapi sebelum saya mengakhiri, barangkali dalam pembelajaran kita ini sudah berbeda ya. Ini mungkin pembelajaran. Silakan kalau menggunakan Google Meet. Nah, ini ada kita sudah punya punya fasilitas atau punya namanya
Google for Education itu, dan sekarang namanya beda lagi nih, Workspace, Google Workspace atau apa itu namanya. Yang kemarin mungkin dari Bu Desi, Bu Binti itu mengikuti yang Dugi itu sebenarnya kita sudah lama, sudah 2 tahun ini kita memakai itu sebenarnya. Belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, seandainya mau menggunakan itu keuntungannya banyak. Satu, Google Drive-nya itu unlimited, jadi tidak terbatas hanya 15 giga. Walaupun kita belum pernah sampai menyimpan 15 giga mungkin seperti itu. Yang kedua, kita kalau menggunakan Google Meet bisa merekam nih, seperti yang dilihat di pojok kanan atas ini kan ada rek itu, kita bisa merekam dan nanti akan masuk di Google Drive. Nah, sehingga nanti seandainya sudah kita rekam, kita dapat menyimpan ataupun kita share lagi di YouTube misalkan seperti itu, sehingga bisa kita gunakan sebagai rekaman. Dan apabila mungkin dari Bapak Ibu atau terutama para siswa yang kesulitan, nah itu nanti bisa mungkin menggunakan YouTube yang sudah direkam seperti itu, sehingga kita tidak perlu mengulang lagi dan seterusnya. Tuh, kalau YouTube rata-rata bisa lah itu, cuma memang dari kuota. Tetapi kalau masih ada kendala kuota dan seterusnya, silahkan di daerah sini boleh menggunakan WiFi, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Seandainya ada yang kendala teknis, kita ada beberapa menyiapkan, ada mungkin laptop dan HP, silahkan bisa dipergunakan di sini juga, tapi tetap nanti menggunakan protokol kesehatan, ya. Sehingga nanti silakan ini disampaikan pada teman-teman ya, para siswa. Nanti silakan Bapak Ibu guru juga, mari kita belajar bersama untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran daring seperti ini. Memang banyak sekali kendala. Nah, yang paling penting kendala apa itu yang kita gali, kita cari, sehingga nanti ini untuk evaluasi. Dan hal seperti ini saya kira saya sering mengatakan bahwa ini sebenarnya sebagai alternatif dan tidak hanya berhenti ketika pandemi selesai. Jadi nanti bisa kita lanjutkan seperti ini dan bisa betul-betul dimanfaatkan, sehingga nanti sekalipun tidak maksimal siswa dalam penerimaan terserapnya tapi kita juga meningkat dari sisi pengetahuan dan keterampilan kita di bidang seperti ini. Nah, kemudian informasi yang terakhir ini kita ada kerjasama dengan Universitas Alma-Ata, yaitu kita ditempati magang 2. Magang 2 itu bagi pendidikan matematika, prodi matematika. Nah, nanti para siswa yang tertarik ke sana juga boleh nanti. Kemudian yang kedua, ini ada satu lagi, ini barusan diajukan bahwa nanti Agustus itu kita digunakan untuk istilahnya PPL-nya. Karena memang PPL-nya daring seperti inilah nanti ini dengan Universitas Alma-Ata, mudah-mudahan nanti ini membawakan kita ya untuk kemajuan bersama lah nanti bersama-sama. Universitas Alma-Ata bisa praktek di sini, yang kita juga bisa mungkin lebih dikenal dan bisa kembangkan semuanya. Demikian Bapak Ibu semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan acara pada hari ini sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, terutama protokol kesehatan yang kita dalam bersama-sama melawan COVID-19 dan tahun ini yang sudah tahun kedua ini. Mudah-mudahan akan segera berakhir dan kita bisa secara normal, secara biasa kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali, mudah-mudahan seperti itu. Dan Bapak Ibu semua dan para siswa, orang tua, kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.